Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini saya ingin bahas tentang terpilihnya ya Gibran jadi cawapres Prabowo. Nah, kita ngomong tentang kita nggak ngomong tentang bagaimana dia terpilih guys ya. Itu biarlah urusan yang lain, urusan yang para pakar yang lain. Jadi gini, kita ngomong tentang kemampuan Gibran sebagai pemimpin, dan kita ngomong adalah pemimpin skala nasional bahkan internasional. Karena kalau sudah ngomong tentang kepala negara baik presiden maupun wakil, itu ngomongnya bukan lagi hanya sebatas lokal atau nasional, tapi sudah kepada internasional, ya kan? Jadi gini guys ya, anda kalau sering anda itu nonton sejarah atau main game yang mana, itu saya suka nonton film sama main game yang berhubungan dengan sejarah. Jadi misalnya kayak game-game kayak Age of Empires, Civilization gitu kan, Total War, Romance the Kingdom dan segala macamnya. Juga kalau film-film yang berhubungan dengan sejarah, misalnya film-film kayak film The Kingdom, sekali lagi Radcliffe dan segala macamnya gitu kan. Nah, bahkan film-film perang gitu kan. Nah, kita tahu berdasarkan sejarah dunia ini tidak pernah ada damai guys, tidak akan pernah ada damai. Kenapa? Karena memang ada banyak kepala yang mana punya ambisi ya, ambisi. Jadi tiap-tiap apa tuh orang tuh punya ambisinya. Jadi kita akan terus berhadapan dengan orang-orang yang punya ambisi luar biasa, ingin menguasai dunia gitu kan. Nah, ya Anda bisa lihat dari bagaimana sekarang ini dipegang oleh hegemoni gitu kan, kayak Amerika, bagaimana Amerika tuh bertindak seakan-akan jadi polisi dunia. Lalu bagaimana itu lobby-lobby di PBB gitu kan. Jadi dan juga jangan lupa ada perlombaan senjata ya, senjata yang mana itu dijadikan bisnis. Sehingga negara-negara yang produsen senjata itu emang ingin terjadinya perang di mana-mana. Ya, suka nggak suka, mau nggak mau, ke Amerika itu produksi senjata, dia pengen senjatanya itu laku keras, sehingga dia tuh menciptakan perang di mana-mana, sehingga dia tuh selalu memprovokasi kan. Nah, jadi intinya adalah dunia ini tidak seindah yang kita bayangkan, gitu kan. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan peperangan, baik hard maupun soft gitu, baik perang fisik, perang persenjataan maupun perang secara cyber gitu, atau perang dingin gitu kan. Inilah dunia gitu kan. Jadi Anda nggak bisa hanya mikir ekonomi, nggak bisa. Makanya kenapa kayak negara kayak Korea Utara itu punya nuklir, kenapa Pakistan punya nuklir, kenapa mereka punya nuklir, ya kan? Kenapa? Karena dunia ini nggak kayak hanya ekonomi melulu, nggak guys gitu loh. Harus ada ngomong tentang bagaimana kita tuh bisa mengatur supaya kita ini tidak jadi bulan-bulanan internasional gitu. Kita tuh punya harga diri sehingga kita tuh tidak gampang untuk dimainkan, diobok-obok gitu kan. Seperti contoh waktu kejadian G30S. Itu kan Intel proxy war antara Cina waktu itu, yang Cina Rusia yang itu adalah komunis, itu berhadapan dengan langsung dengan Amerika yang istilah tuh demokrasi gitu guys. Jadi Amerika nggak mau Indonesia ini menjadi negara komunis, ya kan? Sedangkan RRC dan Rusia pada waktu ingin menjadikan Indonesia negara komunis, sehingga bertempurlah kepentingan mereka itu. Nah, jadi dan kita bersyukur bahwa Amerika yang menang, karena kalau Amerika kalah kemarin di Indonesia ya dalam membantu, kita akui memang ada peran CIA di situ. Nah, cuman kita kalau saya kurang setuju kalau dikatakan CIA adalah otaknya. Enggak. CIA itu hanya backup agar Jenderal Soeharto dan lainnya itu bisa menyingkirkan PKI komunis, karena mereka itu bahaya. Jadi Anda bayangkan ya, adil nggak kalau PKI Indonesia itu adalah dapat backup dari Rusia dan Cina yang komunis, dari Mao Zedong, masa Soeharto dan Nasution dapat dukungan dari Amerika gitu kan. Makanya jenderal-jenderal yang dibunuh itu kan ada afiliasi dengan Amerika gitu. Jadi ini sebenarnya lah G30S itu adalah secara kasat mata tidak terlalu kentara, itu adalah kalau Anda mau lihat lebih detail gitu kan, itu adalah termasuk perang bukan hanya antara nasionalis agamis saja dengan komunis, tapi juga masuk situ adalah
perang antara komunis Cina dan Rusia dengan demokrasinya Amerika di situ. Amerika nggak mau Indonesia dan mau Indonesia itu menjadi negara demokrasi. Sedangkan Rusia dan Cina yang komunis tuh pengen Indonesia jadi negara komunis. Jadi di situ adalah benturan dua kepentingan, guys. Nah, kita di tengah-tengahnya gitu kan. Nah, jadi kita belajar sejarah juga di masa lampau. Bagaimana kita tuh tidak mampu memimpin kita sehingga kita bisa dijajah oleh penjajah berabad-abad gitu kan. Portugis, Belanda, Inggris. Bahkan kita mau dijajah lagi oleh Jepang dan dijajah gitu kan. Bahkan kita hendak jajah lagi oleh sekutu yang pengen balik gitu. Nah, jadi kita ini ngomong tentang sejarah dan sejarah itu tidak akan pernah berhenti, guys, akan terus berulang. Perang di mana-mana. Jadi nggak butuh hanya pemimpin yang ngomong tentang skala ekonomi. Jadi alasan orang ini kan kenapa dukung Gibran karena dia tuh berhasil menjadikan Solo katanya sebagai pertumbuhan ekonominya 6%. Di atas nasional kan nasional itu 5%. Solo 6%. Awalnya tuh waktu pandemi itu kan minus 1% gitu kan pas pandemi. Ya wajar lah pandemi gitu kan. Dimanapun memang pandemi itu turun ekonomi minus 1. Jadi minus 1 ke 6% itu bukan satu membanggakan karena hanya 1% sisi dari nasional rata-rata nasional itu kompensasi. Itu namanya ibaratnya harusnya kan 3% 5% baru hebat. Kok sampai 10% kan atau 9% itu baru hebat. Tapi kan cuma 1% itu nggak hebat, guys. Jadi ingat, dia bukan nobody tapi dia somebody. Kenapa? Karena dia adalah anak presiden. Jadi dia punya privilege. Jadi kalau Anda melihat kesuksesan Gibran misalnya, lalu Anda bandingkan dengan misalnya pemilik Juragan 99, ya kan? Atau atau Mark Zuckerberg atau siapapun itu yang berhasil membangun bisnis ya, yang bukan dia nggak punya privilege sebagai anak presiden. Itu lebih hebat. Ya kan? Siapa lagi misalnya? Kayak Sandiaga Uno, bukan anak siapa-siapa. Itu lebih hebat. Muda juga gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa melihat sebagai pemimpin negara tuh lah kayak lokal doang. Nggak bisa kita lihat berkaca di Solo berhasil gitu kan. Lalu di gini guys ya, Solo itu bukan ibu kota, bukan negara. Solo itu hanya kota ya di Jawa Tengah ya. Kalau salah ya, Solo kota Jawa Tengah. Salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi bukan ngomong skopnya negara, ini beda. Ngurus negara dengan ngurus beda, guys. Kalau di Solo, dia nggak perlu mikir-mikir tentang gimana hubungan dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, nggak perlu. Dia hanya fokus pada Solo, gitu, guys. Makanya nggak bisa kalau dibawa bekal pengalaman dari wali kota itu dibawa ke ini, nggak bisa, guys. Karena mainnya adalah internasional, nasional, internasional, bukan lagi lokal sebatas kota Solo. Nah, jadi fisiologisnya kenapa kita nilai kenapa Prabowo mengambil Gibran. Karena gini, Prabowo itu kan sekali lagi sama kayak Anies ya. Kelemahannya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, makanya itu wacananya kan adalah antara Khofifah ya, kemarin itu Khofifah atau Gibran gitu kan. Nah, Khofifah itu adalah seorang wanita dan beliau adalah program NU, tapi nggak punya apa yang Gibran miliki. Apa itu? Gibran punya dua hal yang bisa mereka nilai ya, mereka anggap nih dari kelompok Prabowo nih, koalisi Prabowo ini adalah dua hal yang tidak dimiliki oleh Khofifah. Apa itu? Dia pertama anak presiden, yang mana tentu karena banyak pendukung Jokowi ya, pendukung Jokowi yang militan, yang mereka anggap karena menang kemarin Jokowi itu di pemilu kemarin, artinya yang berbau-bau Jokowi ini akan mendongkrak suara. Karena Jokowi terbukti kemarin menang 2 kali. Padahal kalau kita lihat itu banyak kecurangan gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya kecurangan terjadi lagi, mungkin bisa ya terpilih lagi kayak kejadian kayak 2014 sama 2019 terjadi lagi. Kalau banyak kecurangan seperti yang kemarin itu. Tapi kan sekarang kan Nasdem tidak situ lagi. Komposisi pemerintah sudah berganti, guys. PDI bukan situ lagi. Makanya kemarin tuh kalau kita lihat PDI, Nasdem masih di belakang Jokowi, ya kuat dugaan kejadian tahun 2014-2019 terulang, yaitu banyak kecurangan. Tapi sekarang kasus beda, ya PDI sudah tidak lagi di Prabowo, ya nggak lagi, ya tidak lagi di Jokowi. PDI sudah sendiri, ya kan. Lalu juga Nasdem sudah ke Anies. Jadi peluang untuk kecurangan mana walaupun masih ada itu udah turun, guys. Jadi
memakai nama Jokowi sebagai apa ya, formula kemenangan itu sudah jauh panggang dari api, karena udah pecah itu koalisinya gitu kan. Jadi kalau kalau orangnya sudah ganti, jadi kita lihat potensi kecurangan tuh mungkin ya kayaknya berkurang guys, ya mungkin saja saya salah ya, tapi logikanya pasti begitu logikanya, karena melihat dari komposisinya kan tidak lagi Nasdem dan tidak ada lagi PD di situ gitu kan. Kalau dulu kan mereka kan bergabung itu semuanya. Nah, karena kalau kita menemukan kecurangan, otomatis yang bermain mereka-mereka aja gitu. Siapa di kelompok mereka gitu kan. Nah, jadi memakai nama jadi gimana dipakai untuk sebagai terahnya Jokowi. Sehingga mereka berharap Jokowi kan menang 2014 2019. Artinya ini bisa dipakai ini. Itu yang pertama. Jadi terahnya Jokowi. Walaupun dibanding Kofifa kalah karena Gibran tidak mewakili NU. Tidak ada lah dongkrak dari suara NU. Kofifa kan memang jelas NU-nya gitu kan. Nah, tapi Gibran juga punya satu lagi yang punya Kofifa, apa itu? Yaitu kaum muda. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa kita kan mayoritas kaum muda ini banyak guys. Kaum milenial kan banyak di Indonesia ini. Jumlah terbanyak penduduk di Indonesia itu kan adalah kaum milenial. Sehingga mereka pikir, oh ini Gibran ini cocok nih. Sehingga kalau dia dipilih nanti dianggap berpihak pada kaum muda gitu kan. Berpihak pada muda. Nah, jadi mereka kenapa milih Gibran seperti itu guys? Jadi mereka tuh berharap menarik suara dari kaum muda, generasi milenial yang banyak mencoblos ini, dan plus kotel efek dari nama Jokowi sebagai bapaknya. Gitu guys. Jadi ini adalah memang betul-betul pragmatis dan betul-betul hitung-hitungan politik namanya guys. Ini nggak berdasar pada kemampuan gitu. Makanya kemarin Andre Rosiade itu mengatakan bahwa oh lihat Gibran tuh jangan dianggap sebagai anak kecil, dianggap punya prestasi. Dia berhasil memimpin kota Solo yang mana ekonominya tuh 6%, di atas nasional 5%, dari minus 1%. 1% itu guys bukan suatu yang wah gitu, dan lagian dia tuh adalah anaknya presiden gitu loh. Tentu dia punya fasilitas gitu kan. Minimal dia kampanye dia punya nama dompleng nama bapaknya. Sehingga kalau dia jadi orang yang populer tuh guys akan lebih gampang didengerin. Contoh, Gibran ngomong siapa lebih dengerin. Meskipun saya ngomong lebih benar, pasti akan lebih dengar kata-kata dia. Coba deh. Ya, misalnya saya buat video nih. Gibran buat video. Lalu ngomong kita berdua. Saya berkomentar sudut pandang saya ya. Lalu Gibran juga sudut pandang dia. Meskipun saya lebih benar, tapi nonton video saya siapa? Karena melihat kan, aduh siapa sih ini orang gitu kan. Tapi Gibran kan langsung tonton gitu. Sehingga dia minimal suara dia akan lebih sampai, meskipun kita nggak tahu suara dia apa suara kita yang lebih benar gitu kan. Yang penting dia di start di awal dia udah menang gitu. Nah makanya akan lebih mudah bagi dia untuk membenahi Solo. Karena dia speech-nya didengar minimal sampai, karena orang mau dengar dia karena dia anak presiden, punya nama terkenal gitu kan. Nah jadi beda lah orang terkenal yang punya privilege ngomong dengan orang biasa-biasa aja, tuh beda ya kan. Nah meskipun kalau kita cermati, kita teliti lagi kata-kata benar apa tidak. Jadi bedakan antara kebenaran kata-kata dengan siapa dia gitu. Kadang kan orang kan terkecoh dengan oh dia anak presiden, ya mungkin dia lebih hebat segala macam, padahal belum tentu gitu kan. Nah, jadi itu yang dicari dari Gibran ini ya, kewakilan kaum muda, lalu dia punya terahnya Jokowi gitu guys, dan dia adalah menutupi kelemahan Prabowo di Jawa Tengah gitu, atau mungkin bawah Jawa Timur gitu kan. Nah itu guys. Nah tapi jangan lupa ya, sekali lagi ya, ini kita ngomong tentang pemimpin negara, bukan ngomong tentang pemimpin lokal, beda ya kan. Nah satu lagi guys ya, ini menurut saya nih, karena kita ngomongnya tentang global sekarang, internasional, di tengah dunia yang penuh berkecamau perang di mana-mana ya. Di mana lihat dah, Anda tengok berita tiap hari, perang Rusia Ukraina, perang Amerika Afghanistan kemarin, lalu perang lagi di Timur Tengah, di Afrika, perang dan perang ya kan, Israel sama Palestina ya kan, perang gitu. Jadi kita nggak bisa hidup hanya ekonomi aja, nggak bisa guys. Jadi ekonomi biarlah yang di bawah-bawah ngerjakan, wali kota, gubernur itu fokus pada ekonomi. Tapi pemimpin negara dia semua berpikir secara internasional, bagaimana mempertahankan negara ini dari pengaruh asing. Jadi kompetisinya bukan lagi lokal, tapi internasional gitu guys. Jadi dia tuh membendung arus barang luar masuk ke Indonesia agar barang kita punya daya saing. Itu fokus dia. Bagaimana supaya barang luar itu kita menang lawan barang luar. Kalau wali kota, gubernur itu berpikir bagaimana supaya produk kita ini berkualitas,
harga murah, udah itu aja, sebatas itu aja, lalu bisa berkembang udah. Tapi mereka tidak berpikirkan bagaimana cara menghadang barang luar masuk, kan tidak, karena itu gubernur wali kota skopnya adalah lokal. Beda sama presiden wakil presiden, dia memikirkan bagaimana supaya kita menang melawan kancah internasional ini guys. Nah, Gibran belum mampu untuk itu, ingat belum mampu, karena skopnya masih Solo, belum mampu dia. Jadi secara umur juga usia dia belum punya pengalaman internasional. Nah, Anda bandingkan dengan misalnya Anies Baswedan. Bagaimana dia tuh sudah pergi ke Langlang Buana, bertemu dengan pemimpin besar, ngomong di banyak forum internasional. Jadi pemimpin yang paling bagus karena yang paling realistis itu adalah Anies Baswedan. Itu logika. Nah, mungkin Anda berkata Prabowo kan bisa juga. Prabowo ya, itu beliau ini ya memang dia latar belakang militer. Tapi jangan lupakan ya, kita sekarang ini kan kita tuh bukan hanya ngomong tentang militer ya, ingat kita ini adalah apa ya istilahnya gini, anda pernah dengar nggak gini, kalau anda sering dengar sejarah ya, kita ambil contoh di tiga kerajaan itu ada pemimpin. Jadi kenapa pemimpin-pemimpin besar itu ya di era itu ya, di era tiga kerajaan tentunya, itu bukan hanya pemimpin yang cakap militer, tapi mereka punya kecerdasan ya. Contoh kayak pemimpin-pemimpin besar gitu kan, yang survive kayak Simayi itu dia cerdas dan dia punya kemampuan militer. Simayi lengkap, nggak cuma militer doang gitu kan. Lalu kayak lebih kepada bahkan bukan lebih kepada militernya, karena kalau cuma pegang satu militer aja atau cerdas saja itu nggak bisa. Karena contohnya kayak ada pemimpin yang dia itu rakyatnya tuh sejahtera, tapi ujungnya wilayah dicaplok sama orang luar. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk memperkuat militer gitu. Sehingga percuma lah ekonomi dia dibangun belasan puluhan tahun itu akhirnya dicaplok sama negara musuh gitu. Atau yang kuat secara militer, fisik gitu kan. Bisa mengendalikan tentara yang besar gitu kan, tapi kalah juga karena dicurangi, dikasih diperdaya oleh musuh dengan taktik yang macam-macam gitu kan. Diakalin itu guys. Jadi kita bisa lihat banyak kekuatan militer yang besar ya, jumlahnya misalnya kayak 800.000 kalah melawan cuma 300.000, 1 juta kalah melawan 200.000 gitu kan. Bahkan ada lagi yang jumlahnya tuh 200.000 kalah sama 20.000 gitu. Jadi dua pasukan ya maksudnya tuh ya. Jadi kita lihat bagaimana kecerdasan tuh dominan di situ, nggak cukup hanya kekuatan militer gitu. Cuma bayangkan ya, kayak seorang Lubu, ada tahu hero terkuat di era tiga itu adalah Lubu. Bagaimana kuatnya dia? Dia adalah orang terkuat di muka bumi di Cina pada waktu itu gitu kan. Tapi dia kalah guys, karena tidak memiliki seorang ini karena dibantu Cenggong lah dia. Jadi Cenggong itu adalah penasihat militer ya. Jadi Cenggong itu orangnya cerdas, pintar, sehingga dia tuh mendominasi Lubu. Ini Lubu nih yang kuat ini itu betul-betul di otaknya Cenggong. Jadi Lubu ini sepenuhnya berada di atas kendali Cenggong, sehingga Lubu ini bisa berjaya guys, bisa survive lah gitu. Nah itu pun terbukti ketika akhir-akhir Lubu tidak mengalahkan Cenggong. Cenggong itu mulai dicuekin gitu guys. Jadi Lubu ini karena masalah dengan waktu itu ceritanya Lubu ini kan Jochen sakit, dan ini sudah terjadi sebelumnya di mana Lubu ini pernah beberapa kali nggak dengarkan Cenggong, akhirnya dia kalah gitu kan. Contoh ini utamanya waktu dia ditipu sama Cendeng sama Cengguy. Dia ada dua orang ayah dan anak yang mana itu adalah orang-orangnya Kau. Itu menginfiltrasi membuat supaya agar Lubu dan Cenggong ini berseteru. Dikasih intrik gitu guys. Nah, dipecah belah gitu kan. Nah, Lubu karena bodohnya ya, Lubu ini kan adalah jenderal yang kuat ya, tidak tertandingi kekuatannya dan militernya, tapi dia bodoh ya, dia tidak cerdas. Itu berhasil ditipu sehingga dia tidak mengalahkan Cenggong. Akhirnya dia kalah karena ternyata Cenggeng sama Cenggu ini berkhianat. Dan memang dia tuh memang disisipkan guys. Jadi memang wajar berkhianat, memang adalah agennya Cao agar supaya Cao bisa merebut kotanya yang dipimpin oleh Lubu ini. Kan Cenggong lagi kali ya. Ini dua orang ini adalah orang nggak bisa dipercaya. Mereka ini adalah penipu dan segala macamnya. Tapi Lubu nggak mau dengar. Akhirnya Lubu kalah.
kota diambil oleh Kakao. Lalu kita mikirnya gitu. Lubu selagi nggak mendengar Cenggong, di mana kota Lubu itu dia kan kota Lubu kan dikepung kan oleh musuh kan. Musuhnya mau nyerang, cuman menunggu musim hujan. Karena kalau musim hujan kan mereka kan musuh dari utara. Kalau mereka nyerang musim hujan, tentu mereka akan nggak maksimal. Karena apa? Karena mereka sebagai besar pasukan berkuda. Karena pasukan berkuda ini kan susah kalau lewat guys? Lewat apa namanya? Lewat jalan gitu kalau musim hujan kan? Karena patahannya tentu tidak akan sebagus kondisi normal karena patahannya itu armornya akan soak dan kudanya nggak bisa bergerak bebas karena kan licin dan segala macam itu kan banyak air, tergenang air gitu kan. Makanya dipilih ketika musim hujan berhenti baru mereka akan menyerang. Nah, itu Cenggong mengingatkan, Lubu kita siap-siap nih karena nanti kau akan menyerang setelah musim hujan. Dan memang kejadian. Bahkan Kakao lebih jelas lagi dia nyerangnya dengan membobol parit yang digunakan untuk pertahanan kota itu oleh praset cerdasnya Kakao. Lagi ya, ini karena kecerdasan dari praset Kakao namanya adalah Gojia, itu cerdas sekali dia memberi saran Kakao untuk untuk memperlemah kota Siapi yang dipimpin Lubu ini dengan membuka semacam bendungan agar parit itu yang menjadi pertahanan kota ya, karena ada parit itu kan susah dilewati, apalagi untuk pasukan berkuda. Jadi bakal susah lah nembus kota itu. Karena kan untuk menyerang kota itu kan kita perlu tanah datar yang mana kita bisa mengerahkan peralatan perang yang kayak tower itu guys. Kayak Anda tahu menara yang tinggi, jadi itu ada di atasnya ada pemanah gitu kan, atau masang tangga atau bahkan ram itu yang untuk semacam kayu besar untuk menumbuk pintu supaya roboh, atau bahkan mungkin pakai katapult semacam bola-bola api yang dilemparkan pakai kayak katapult besar gitu guys. Jadi mesin perang yang seperti katapult besar gitu kan yang bisa menembakkan bola-bola api. Nah, jadi kalau ada sungai itu parit besar itu susah gitu. Makanya dijadikan itu jadi senjata bertahan untuk kota itu malah dijadikan senjata untuk menyerang, untuk memperlemah yang harusnya untuk memperkuat kota Siapi malah dijadikan oleh Gojia itu sebagai untuk memperlemah. Itu saking cerdasnya Gojia, sehingga dia membuat taktik supaya kota itu banjir dengan membuka bendungan gitu kan, sehingga kota itu dibanjiri. Nah, itu Cenggong sudah memikirkan Lubu sebelumnya. Caranya adalah itu kejadian ya, kamu Lubu pergi keluar kota, bikin situ camp untuk jaga-jaga kalau musuh nyerang kota ini, kamu bisa nyerang di belakang, sehingga nanti akan diserang di depan belakang guys. Jadi Cenggong akan nyerang di dalam kota, keluar di dalam kota, dan Lubu di belakang. Sehingga kalau di musuh diserang dari dua sisi, mereka akan kelabakan, karena nggak bakal nyangka gitu diserang di dua sisi gitu kan. Dan musuh pun akan berpikir ulang untuk nyerang, karena mereka kan satu kesatuan, sementara musuhnya itu di dua sisi gitu. Jadi mereka menyerang mana gitu kan. Nah, makanya mereka akan bingung. Nah, makanya itu taktik brilian dari Cenggong. Tapi karena perkara Diao Chen-nya, jadi isi Lubu itu namanya Diao Chen. Jadi Diao Chen ini sakit. Lubu ini dia karena sayang lah pastinya kan. Dia tuh lebih penting Diao Chen dibandingkan keselamatan mereka gitu. Akhirnya Lubu nggak dengarkan Cenggong. Cenggong marah-marah deh guys. Akhirnya kejadian betul. Kakao nyerang dan bendungan dibuka dan banjirlah kota Siapi dan mereka terperangkap, akhirnya mereka kalah gitu kan. Nah, jadi sekali lagi guys ya, memang nggak dibutuhkan memimpin negeri itu bukan dibutuhkan orang kuat, tapi juga orang cerdas ya, kuat dan cerdas gitu. Kuat aja bahkan kuat jadi kuat aja pun nggak gini contoh ya, kayak ada preset militer namanya Zhuge Liang ya. Zhuge Liang itu dari kerja Su. Ketika wafatnya Liu Bei wafat nih. Jadi Raja Su pada waktu itu adalah namanya Liu Bei. Liu Bei ini wafat kan. Lalu itu anaknya mimpin namanya Liu Shan. Nah, itu anaknya itu guys, mohon maaf ya, tapi memang agak terbelakang gitu. Sangat bodoh sekali anaknya. Ya kan, kalau kita nggak mau bilang itu kan bodoh lah gitu kan. Ini memang fakta ya. Sehingga bahkan itu dibuktikan dengan Anda lihat itu sejarahnya, bahwa dia tuh bahkan untuk ngapalnya nggak bisa, ngapal pagar pendek dia nggak mampu gitu. Jadi betul-betul bahkan dia banyak nggak taunya. Jadi segala hal tuh dia nggak tahu guys. Ya dikit-dikit nanya Zhuge Liang.
Boleh, bukannya nggak boleh, nanya Zhuge Liang, bukannya nggak boleh, sebagai orang paling pintar pada waktu itu ya, zaman itu terkenal tuh Zhuge Liang itu paling pintar, dulu paling kuat. Tapi dia tuh betul-betul segala hal ditanyakan sama Zhuge Liang. Jadi dia tuh memang nggak punya pemikiran sendiri, guys. Betul-betul blank atau apa gitu. Nah, Anda bayangkan seorang Zhuge Liang ya, itu memimpin pasukan untuk menyerang Cao Cao di utara, ekspedisi. Beliau mengalami kemenangan berapa kali. Sebelum dia tuh karena umurnya memang, jadi dan ada beberapa masalah ya, yang mana memang kebodohan dari Liu Shan ini, sehingga dia tuh bisa diakalin oleh penasihat yang lain. Jadi ada waktu itu siapa namanya saya lupa tuh. Jadi dia tuh kena tipu sama Cao Cao. Dia tuh kena tipu sehingga dia tuh mengatakan pada Liu Shan ini ya, raja raja Su ini yang penerus Liu Bei ini, bahwa ini Zhuge Liang ini berkhianat. Jadi sebenarnya lagi ada semacam ya intrik lah, ada perselingkuhan dengan Cao Cao, sehingga nanti dia akan merebut kekuasaan Anda gitu kan, kekuasaan Liu Shan ini, dan Liu Shan percaya. Nah, itu yang menghambat ekspedisi Zhuge Liang. Zhuge Liang tentunya menang, tapi karena tertunda, dia harus pulang dulu naik pasukan, balik lagi, itu kan waktu terbuang. Sebenarnya waktu itu harusnya kalau waktu nyerang itu dia menang gitu kan. Nah, tapi karena ada masalah kayak konyol begitu, akhirnya dia tertunda dan akhirnya umurnya nggak cukup. Zhuge Liang meninggal karena dengan kondisi belum tuntasnya ekspedisi gitu kan. Nah, jadi bagaimana dan ingat juga waktu itu Liu Bei ya, Anda bayangkan Liu Bei itu waktu ayahnya Liu Shan ini banyak contoh kasus ya saya sampaikan ya. Liu Bei itu dia punya pada Guan Yu, Zhang Fei, tapi mereka nggak pernah bisa survive. Maksudnya bisa survive tapi mereka itu nggak pernah bisa maju gitu, berkembang nggak bisa. Mereka selalu dikalahkan dan mereka selalu mereka selalu dikalahkan dan mereka tuh selalu tunduk sama penguasa lain. Jadi mereka tuh selalu numpang gitu guys istilahnya. Nah, sampai ketika waktu itu maaf ya, ada gangguan misalnya. Jadi gini, saya sama lagi saya agak lupa ngomong apa. Jadi gini, saat kita masuk kepada pemimpin dunia, coba kita lihat sekarang pemimpin dunia ini ya. Kita ambil contohnya kayak Anda mungkin melihat Gibran ini muda gitu kan, namanya muda dia. Jadi bandingkan dengan jadi kalau kita lihat pemimpin muda di dunia ini, itu ada namanya Kim Jong Un. Nah, Anda bisa compare tuh Gibran dengan Kim Jong Un, karena segi usia cocok berdua kan. Nah, dan Anda nggak bisa bandingkan dia dengan Putin. Jadi Joe Biden atau Donald Trump ya, atau si Putin atau Xi Jinping, Macron, itu nggak bisa dibandingkan karena mereka mainnya sudah internasional. Ya, mereka tuh biasa lebih internasional. Sebenarnya Gibran kan tidak pernah pengalaman. Gibran tuh mainnya cuma lokal, cuma Solo doang gitu. Manusia skala lokal Solo gitu kan. Nah, jadi Anda bayangkan coba Gibran kita sandingkan dengan Putin. Kita kan pengen punya pemimpin besar nih. Ingat loh, kita Indonesia pengen jadi negara besar, makanya harus punya pemimpin besar. Dan untuk menjadi negara besar, kita harus punya pemimpin seperti Putin, seperti Xi Jinping, seperti Joe Biden atau Obama, atau bahkan sekelas Kim Jong Un ya. Kim Jong Un tuh ya muda tapi dia berkelas guys. Kim Jong Un itu ya, meskipun dia jelek begitu ya, walaupun dia kejam ya, tidak bermoral, tapi dia punya visi. Dia ngotot membuat nuklir untuk tahu kenapa dia cerdas. Dia tahu negaranya, negara kecil Korea Utara ini ditekan-tekan oleh, dia tahu negara kecil tuh rentan dipermainkan oleh negara besar. Ya, dia nggak disegani gitu. Bukan hanya oleh musuh luarnya seperti Amerika, tapi juga kawan dekatnya yang satu kawasan yaitu Cina atau Jepang. Makanya dia biar segan negara-negara ini, dia bikin riset nuklir. Dia cerdas guys, tahu dia posisinya. Satu cara untuk membuat Korea Utara disegani adalah dengan cara militer, dengan punya nuklir. Karena nggak punya nuklir, nggak ada gentar. Karena nuklir itu ancaman. Kita bisa lihat bagaimana hancurnya Hiroshima Nagasaki dengan nuklir. Jadi kelasnya Gibran tuh nggak sekelas Kim Jong Un guys gitu. Ya, kita ngomong soal moralnya deh, nggak ngomong soal apanya. Tapi kalau ngomong kelasnya, jadi Kim Jong Un mainnya sudah internasional. Dia tuh sudah punya visi ke depan. Bagaimana membuat Korea Utara survive dalam jangka panjang, yaitu dengan punya nuklir. Nah, kita sudah nyarankan Indonesia punya nuklir. Minimal kita tuh punya militer yang segani gitu. Ya, jadi
orang luar tuh mikir-mikir tuh ngomong kita gitu. Jadi juga dengan persatuan, ya. Jadi bagaimana kita lihat ayahnya Gibran, bapaknya Gibran yaitu Jokowi, itu nggak mampu untuk mempersatukan negeri ini. Tiap hari ada domba negeri ini, ada cebong kampret. Jadi sejak Pak Jokowi mimpin, Indonesia ini pecah belah, guys. Ada domba di mana-mana. Buzzer-buzzer dikerahkan agar chaos gitu kan. Ada domba, ada cebong kampret, ada macam-macam. Ada apa anti Pancasila dengan saya Pancasila, ada apa NKRI, ada anti NKRI, itu kan, ada khilafah segala macam, dipecah belah gitu. Memang jadi Jokowi nggak mampu mempersatukan negeri ini. Padahal kita tuh butuh persatuan dan butuh militer yang kuat. Dua itu tidak dimiliki oleh bapaknya dan sekarang anaknya pula gitu. Ayahnya tidak terbukti, alias gagal, malah terbukti gagal untuk mempersatukan Indonesia. Bagaimana anaknya? Ayahnya saja yang lebih, kalau dikatakan oh Gibran kan wali kota Solo, pengalamannya ada. Bapaknya itu bukan cuma wali kota Solo. Jokowi itu wali kota Solo ya, wali kota Jakarta ya, bahkan presiden 2 periode. Jadi kalau head to head pun dia dengan bapaknya masih kalah dia, guys. Jadi ayahnya aja nggak mampu untuk mempersatukan Indonesia, untuk memperkuat pertahanan. Coba kita lihat mana beberapa blundernya gitu kan. Membeli pesawat bekas lah, apalah gitu kan. Nggak nampak postur. Jadi kan banyak pengamat tuh mengkritik postur militer Indonesia tuh banyak. Pembelian yang salah lah kan, pembelian tidak bijak dan segala macam dalam pertahanan alutsista militer gitu. Nah, jadi intinya adalah terbukti ayahnya tidak mampu untuk mempersatukan Indonesia dan untuk memperkuat pertahanan Indonesia, nggak mampu gitu. Apalagi anaknya, ayahnya lebih pengalaman dan lebih senior. Ini anaknya, jadi apa yang bisa dilakukan dari Gibran coba. Nah, beda dengan Anies gitu, beda. Anies itu adalah punya pengalaman internasional, dia ngerti politik geopolitik global, ngerti dia, karena dia mainnya bukan lokal lagi. Anies itu sudah duduk bersama, diskusi bersama teman-teman dan komunitas internasional. Jadi Anies itu paham betul apa jadi dunia. Dia ngerti bagaimana mengaplikasikan agar negara kita ini kuat, guys. Jadi makanya pemilihan Gibran ini menurut saya adalah suatu blunder besar. Karena membawa skop lokal kepada negara, guys. Itu salah besar. Gak bisa orang yang dianggap sukses walaupun kita biasa aja gitu kan. Karena ekonominya cuma beda 1%, kalau memang 6% itu kan. Nggak hebat gitu. Karena harusnya lebih tinggi lagi, sisinya agak jauh ya, minimal 2-3% atau 4%. Ini cuma 1%, guys. Dan lagi nih memang punya privilege sehingga dia lebih mudah untuk membuat kebijakan, membuat kebijakan jalan, karena dia punya modal itu tadi, modal nama ayahnya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa dianggap itu suatu keberhasilan gitu kan. Ini sekali lagi ya, menurut saya pemilihan Gibran ini lebih kepada alasan tadi itu, agar menutupi kekurangan Prabowo ya, tapi sekali lagi itu tidak menutupi kekurangan Prabowo di NU gitu kan. Dan sekali lagi ya, ini tidak bagus bagi negara, nggak bagus. Sekali lagi ya, kita masa depannya akan berat, masa depan kita akan berat, negara-negara di dunia akan berat masa depannya, karena kita tuh bukan hanya memikirkan ekonomi lokal, tapi juga bagaimana kita tuh agar tidak dibawa oleh bangsa lain, agar kita punya kekuatan, punya kedikdayaan, punya daya gentar, daya tempur, daya segan gitu, agar musuh-musuh kita yang hendak musuh kita atau yang hendak mempermainkan kita tuh nggak bisa, guys. Sehingga karena ekonomi juga terus tumbuh dengan keamanan kan, nggak bisa tuh kalau kita tuh terpecah belah, lalu kita tuh keamanan tidak stabil, bisa bangun ekonomi kan nggak bisa gitu. Kita bisa berkaca pada kerusuhan 98, pemberontakan G30S, pemberontakan segala macamnya gitu kan. Nah, gejolak politik yang ada itu nggak bisa, guys. Makanya dibutuhkan pemimpin yang seperti Anies. Yang mana Anies itu juga bisa menyasar semua kalangan. Ingat ya, Gibran ya dan Prabowo itu tidak menyasar semua kalangan ya. Dia terutama ulama yang yang dari HTI, ulama FPI dan ulama-ulama lainnya dari Muhammadiyah dan segala macam, bahkan sebagian Hindu itu tidak cocok dengan Prabowo dan Gibran. Tapi Anies semua kalangan, bahkan kalangan minoritas pun Anies cocok sekali. Anda bayangkan ya bagaimana Anies itu masuk ke kalangan orang-orang minoritas Tionghoa, minoritas agama-agama lain, Kristen, Hindu, Buddha. Anies masuk di situ. Ya kan, banyak dialog Anies dengan mereka dan mereka terbukti dukung Anies. Anies ini bisa mempersatukan. Ini tidak ada nanti kecemburuan. Semuanya bisa Anies akomodasi. Anies tuh dekat sama semua kalangan. Beda sama Gibran sama Prabowo yang tidak dekat sama semua kalangan gitu kan. Nah, jadi Anies ini adalah calon presiden yang mempersatukan dan dia tuh punya permainan internasional. Beda sama Gibran. Gibran
kita lihat dari ayahnya ya, ayahnya nggak mampu mempersatukan Indonesia, nggak mampu. Bahkan di internasional pun kita banyak yang memalukan, ya di kebijakan internasional kita banyak memalukan, banyak blunder dia ketika dia dalam dunia internasional. Bagaimana dia tuh menyerukan perdamaian tapi tidak ada action dan tidak ada visi misinya. Bagaimana? Oh, bisa aja orang ngomong kan, hentikan perang, damai, tapi asosnya apa gitu. Nah, nggak bisa diberikan itu, ya kan? Nah, jadi sekali lagi ya cuma ngomong-ngomong aja semuanya nggak bisa gitu kan. Nah, juga dia intinya guys ya, kita tidak melihat kemampuan dari Jokowi untuk memimpin Indonesia, untuk mempersatukan dan untuk membuka Indonesia secara militer gitu. Nah, apalagi anaknya, dia aja senior begitu yang pengalaman nggak bisa, apalagi anaknya, juniornya gitu kan. Nah, belum matang pula, pengalaman cuman sebatas wali kota Solo, belum ada. Kalau Anies meskipun belum menjadi presiden, tapi dia pernah jadi gubernur dan dia mainnya internasional, ya, komunitas internasional. Ya, Caimin juga, karena mereka adalah satu alma mater, mereka sama-sama kuliah di tempat yang sama dulu kan, dan tentu program Anies dan Caimin ini sama, ya, kurang lebih kawan-kawannya sama, mereka ini sebenarnya sudah internasional guys. Jadi kawan-kawan Anies juga tentu akan diperkenalkan juga kepada kawan-kawan kepada Caimin sendiri gitu. Dan tentu Caimin akan lebih enak nanti ngobrol dengan Anies, diskusi karena sama satu hati gitu kan, sama-sama teman yang sudah lama berteman dan sama-sama mengusung perubahan gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.